Salam selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita berdoa. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan dan pemeliharaan-Mu bagi kami yang tidak pernah habis. Terima kasih. Terima kasih kami boleh sampai pada hari ini dalam keadaan yang baik. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Bapa, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan meski dengan singkat. Kiranya Tuhan menolong kami dapat mengerti dan mengaplikasikan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, ibu bapak, kita membuka firman Tuhan dari Markus pasalnya yang ke-11. Ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Markus 11 ayat 15 sampai 17, saya bacakan buat kita semua. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Sekian jauh firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, teks yang kita baca tadi merupakan gabungan cerita, sebenarnya sekali lagi merupakan gabungan cerita, ada di dalam cerita yang besar ketika Yesus masuk ke dalam bait Allah dan kemudian dalam tanda kutip membersihkan bait Allah, saudara-saudara. Nah, kalau kita memperhatikan sekali lagi baik-baik, cerita ini sebenarnya ada di beberapa Injil yang lain. Nah, di dalam cerita ini dikisahkan bahwa Yesus masuk ke dalam bait Allah. Dan ketika Yesus masuk, Yesus itu betul-betul menjadi kaget dan heran. Bait Allah itu sudah kayak sarang penyamun. Di mana-mana ada orang yang jual beli, ada yang transaksi bisnis yang lain. Nah, melihat ini Tuhan Yesus murka, saudara-saudara. Ketika Tuhan Yesus murka, dia kemudian membalikkan meja-meja transaksi itu, kursi-kursi yang mereka pakai. Bahkan kalau kita akan membandingkan dengan versi Yohanes, Injil Yohanes menambahkan bahwa Yesus menggunakan cambuk dan mengusir mereka keluar dari bait Allah. Saudara, tentu ini sebuah tindakan yang begitu didorong oleh kemurkaan dan kemarahan. Ya, karena kita tahu jelas bait Allah dilecehkan saat itu. Nah, saudara-saudara, mari kita berhenti sejenak dan kemudian kita perlu bertanya mungkin di sini. Ini kan bait Allah. Yang bertugas di bait Allah kan seharusnya para imam. Lantas di mana gitu loh para imam itu? Nah, ini kan bait suci. Di mana para imam yang melayani di bait suci itu? Mengapa mereka membiarkan bait suci itu menjadi tempat di mana ada transaksi, di mana ada kejahatan di situ di dalam bait Allah? Kok mereka ini, para imam dan para ahli Taurat ini, kok tidak mendidik ya orang-orang untuk supaya tidak berdagang di bait Allah? Di mana keberadaan mereka? Apa gitu loh peran mereka? Nah, saudara yang diberkati Tuhan, pertanyaan ini memiliki jawaban loh. Pertanyaan ini memiliki jawaban, tetapi jawaban yang sangat menyedihkan. Alih-alih melarang orang berjual di dalam bait Allah, para imam dan ahli Taurat, saudara-saudara, malah marah dengan tindakan Yesus. Sekali lagi, alih-alih mereka melarang para penjual, melarang transaksi di bait Allah, ahli Taurat dan para imam malah marah dengan Tuhan Yesus. Mereka marah kepada Tuhan Yesus karena Yesus melakukan hal yang seperti itu. Membersihkan bait Allah. Nah, pertanyaannya mengapa mereka marah? Nah, mereka marah, saudara-saudara,
Karena kemungkinan besar beberapa penafsir mengatakan bahwa mereka tuh mengizinkan para pedagang di sana karena mereka meraup untung. Sekali lagi, mereka marah karena mereka meraup untung. Dan bahkan ketika saya mencoba membaca teks ini, kemungkinan juga, ini asumsi saya, mungkin jangan-jangan dari transaksi yang ada di situ, hewan-hewan yang ada di situ, mungkin ada sebagian itu milik para imam. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pemimpin rohani saat itu ternyata korup. Mereka lebih memilih uang daripada Allah. Mereka lebih terpikat dengan uang daripada menghormati kekudusan Allah. Mereka lebih tergiur dengan uang daripada hidup takut akan Allah. Itulah mengapa saudara-saudara, ketika Yesus membersihkan bait Allah, mereka marah. Bahkan dicatat, sejak saat itu mereka berencana untuk membunuh Yesus. Ini ngeri sekali saudara-saudara. Mereka berencana membunuh Yesus karena Yesus melakukan tindakan yang benar. Nah, dari peristiwa ini saya mengajak kita untuk berkaca. Sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita meresponi kebenaran yang kita dengar atau yang kita terima. Ketika kita dikoreksi akan kesalahan kita, ketika kita dinasihati akan dosa kita, ketika kehidupan kita yang salah itu diarahkan, ketika kebiasaan buruk kita itu ditegur supaya kita berubah, apa respons kita? Nah, saudara yang diberkati Tuhan, apakah kita akan tersinggung seperti para imam dan ahli Taurat? Saudara, karena mereka tidak nyaman dengan teguran, karena mereka lebih nyaman dengan berbagai kejahatan yang mereka lakukan, dan karena mereka mendapat keuntungan di sana, mereka lebih senang berbuat kejahatan. Dan kebenaran itu jadinya mengganggu kenyamanan mereka. Saudara, pagi hari ini kita belajar bahwa kebenaran yang kita terima, yang kita dengar, tidak boleh kita tolak. Tetapi harus dengan rendah hati kita membuka hati kita menerima berbagai perintah, ajaran dan teguran yang benar dari Allah. Itu akan membawa kita kepada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Penulis Amsal dalam Amsal pasal 6 ayat 23 dia berkata demikian. Karena perintah itu pelita, ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Teguran yang mendidik adalah jalan kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya kehidupan kami adalah kehidupan yang mau dibina, dididik dan ditegur, dinasihati oleh kebenaran, sehingga kami boleh memperoleh kehidupan. Berikanlah kami hati yang mau terbuka, yang rendah hati menerima berbagai kebenaran, sehingga kehidupan kami diperbaiki dan ditransformasi. Pimpin kami sepanjang hari ini Tuhan, dan buatlah hidup kami bercahaya bagi orang di sekitar kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat menjalani hari ini saudara-saudara dengan hati yang mau menerima kebenaran. Tuhan memberkati.